Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi nih. Hari ini kita mau bahas tuntas sesuatu yang penting banget dan jujur aja sering bikin kita garu-garu kepala. Gimana sih cara ngelola pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler di PAUD itu? Yuk kita bedah bareng-bareng panduannya biar praktis dan langsung bisa diterapkan. Nah, ini dia kan pertanyaan besarnya. Intrakurikuler, kokurikuler, kadang suka ketukar. Apa sih bedanya? Terus gimana ngaturnya di kelas biar nggak tumpang tindih dan malah jadi beban? Tenang Bapak Ibu, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas semuanya dengan jelas, santai, dan yang paling penting, praktis. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Biar nggak salah langkah, kita perlu paham fondasinya. Sebenarnya, ada 3 kerangka utama yang jadi pilar kurikulum di PAUD. Mari kita lihat gimana ketiganya ini saling kait-mengkait. Coba deh kita lihat bareng-bareng diagram ini. Anggap aja ini peta kita. Lihat deh di bagian tengah, ada tulisan pembelajaran mendalam. Nah, itu tujuan utama kita. Terus, di lingkaran luarnya ada 3 kotak. Intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Semuanya ini saling terhubung, membungkus kompetensi inti anak-anak. Struktur inilah yang jadi pegangan kita untuk memastikan semua kegiatan itu nyambung, nggak jalan sendiri-sendiri. Dan hasilnya bisa membentuk anak didik yang utuh. Oke, kita mulai dari yang pertama, intrakurikuler. Gampangnya gini, ini adalah jantungnya kegiatan belajar kita sehari-hari. Semua aktivitas utama yang sudah kita rencanakan di jadwal, dari pagi sampai anak-anak pulang. Ya, kegiatan rutin itulah yang kita sebut intrakurikuler, yang secara konsisten membangun kemampuan anak di kelas. Lanjut ya, yang kedua, kokurikuler. Nah, kalau yang ini perannya beda. Ini tuh kegiatan yang kita rancang khusus untuk menguatkan atau mendalami apa yang sudah anak-anak dapat di intrakurikuler. Tujuannya buat memperkaya pengalaman mereka. Dan sering banget fokusnya itu ke pengembangan karakter. Jadi ini bukan sekedar kegiatan tambahan ya, tapi jembatan untuk bikin fondasi yang sudah ada jadi makin kokoh. Dan yang terakhir, kita singgung sedikit ya, ada ekstrakurikuler. Ini lebih ke wadah untuk mengembangkan bakat dan minat khusus anak. Misalnya menari, melukis, atau olahraga. Nah, ini penting kita bedakan, karena fokus kita hari ini adalah hubungan erat antar intra dan kokurikuler, yang jadi inti dari pengalaman belajar harian anak-anak. Oke, sekarang bagian yang seru nih. Kita uji pemahaman sebentar sambil kita bongkar mitos-mitos yang sering beredar. Saya kasih pertanyaan, Bapak dan Ibu coba jawab dalam hati ya. Siap? Pertanyaan pertama, kita kan sering dengar ya kalau ngomongin proyek, pasti itu kegiatan kokurikuler. Nah, menurut Bapak dan Ibu, pernyataan ini benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Wah, selamat buat yang jawab salah, berarti pemahaman kita sudah di jalur yang benar. Nah, ini dia kuncinya. Pembelajaran berbasis proyek itu adalah sebuah metode atau strategi mengajar. Dia bukan jenis kegiatan. Artinya, dia sangat fleksibel. Kita bisa banget pakai metode proyek di kegiatan intrakurikuler harian atau kita jadikan kegiatan kokurikuler yang lebih besar dan mendalam. Jadi bebas ya. Oke, mitos kedua. Apakah kita harus merancang kegiatan kokurikuler untuk menyentuh semua dimensi profil lulusan? Gimana? Benar atau salah? Dan jawabannya sekali lagi, salah. Kalau yang ini masih keliru, jangan khawatir. Ini salah satu kesalahpahaman yang paling umum terjadi kok. Jadi, begini cara berpikir yang lebih tepat. Kokurikuler itu sifatnya strategis. Kita nggak perlu memaksakan semua dimensi harus masuk. Justru sebaliknya, kita amati dulu kegiatan intrakurikuler harian kita. Dimensi mana ya yang kayaknya stimulasinya masih kurang maksimal? Nah, dimensi itulah yang kita angkat dan kita perkuat lewat kegiatan kokurikuler. Jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Supaya konsep ini makin nempel dan gampang diingat, gimana kalau kita pakai analogi sederhana yang dekat banget sama kehidupan kita? Coba deh kita bayangkan tugas kita sebagai pendidik itu mirip kayak merawat tanaman. Kita pasti mau kan tanaman ini tumbuh subur, akarnya kuat, dan nanti hasilnya bagus. Nah, gimana caranya? Nah, ini dia perbandingannya. Intrakurikuler itu ibarat perawatan dasar harian. Kayak kita menyiram tanaman setiap hari, kasih pupuk dasar. Ini wajib, supaya tanamannya hidup. Nah, sedangkan kokurikuler, itu adalah penanganan khusus. Misalnya kita lihat, loh kok daunnya agak kuning ya? Berarti kita perlu kasih vitamin tambahan. Atau, wah ada hamanya, berarti perlu kita kasih obat khusus. Ini tindakan spesifik sesuai kebutuhan, biar tanamannya tumbuh optimal. Kenangkan analoginya?
Oke, teorinya udah dapet, analoginya juga udah nempel. Sekarang, ayo kita tarik dari teori ke praktek. Gimana sih wujud nyatanya di kelas, misalnya dalam rencana pembelajaran mingguan atau RPPM? Yuk kita bedah contoh RPPM dengan topik rumah ini. Kalau kita perhatikan kolom kegiatan dari Senin sampai Jumat ya, ada aktivitas kayak baris di halaman, sesi cerita, sampai ke kegiatan inti kayak membuat bentuk rumah dari balok atau bermain peran di sudut keluarga. Nah, semua kegiatan rutin inilah yang kita sebut intrakurikuler. Inilah fondasi pembelajaran kita setiap harinya. Dari kegiatan intrakurikuler harian inilah kita melakukan asesmen. Nah, apa yang perlu kita catat? Cukup 3 hal sederhana ini. Perilaku spesifik anak yang kita lihat, hal apa yang sudah berjalan baik, dan tantangan atau hal yang dirasa masih kurang. Catatan-catatan harian inilah yang nantinya jadi data buat kita merancang kegiatan kokurikuler yang pas. Dan ini pengingat untuk kita semua. Nggak ada satu cara yang cocok untuk semua kelas. Kuncinya adalah kita sebagai guru menggunakan pendekatan yang paling pas dengan kebutuhan anak-anak di kelas kita. Kita harus merancangnya secara sengaja, penuh pertimbangan, dan fleksibel. Jadi kalau mau kita simpulkan dalam satu kalimat, ya ini dia. Intrakurikuler itu adalah fondasi harian yang kita bangun setiap hari. Sementara kokurikuler adalah pilar penguat yang kita pasang secara strategis, tepat di titik-titik yang paling butuh dukungan. Keduanya ini satu tim, bekerja sama untuk pertumbuhan anak. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Bapak dan Ibu renungkan. Coba deh, berdasarkan pengamatan di kelas masing-masing, kira-kira dimensi profil lulusan mana ya yang mau diperkuat lewat kegiatan kokurikuler minggu ini? Dengan memikirkan ini, kita sudah selangkah lebih maju, dari sekedar tahu menjadi siap melakukan. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga bermanfaat ya.